Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah kimia teknik, yakni tentang termodinamika. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Karno Kinasih selaku pengajar. Dan kami juga akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Ahmad Farhan. Saya Gita Sari Aprilia. Saya Ardi Nur Wicaksana. Ya, langsung saja ke materi pertama, yaitu apa itu termodinamika? Pengertian termodinamika. Jadi, ilmu ini menggambarkan usaha untuk mengubah kalor, perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi, serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Selain itu, termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Cara ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas, dan lingkungan. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia. Peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, dan industri adalah peristiwa termodinamika yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut kepada Gita Sari Aprilia. Berikut ini adalah prinsip-prinsip termodinamika. Gambar ini menunjukkan bahwa penyelesaian suatu masalah atau problema secara termodinamika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika. Hal ini dikatakan sebagai mengubah bahasa dalam problem ke dalam bahasa termodinamika, kemudian merumuskannya dengan menggunakan besaran-besaran termodinamika. Yang kedua, evaluasi sifat dan fungsi termodinamika. Melakukan analisis yang disusun pada langkah pertama. Tahap ini membutuhkan pemahaman pengetahuan termodinamika yang memadai agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap arah atau tujuan problema tersebut. Yang ketiga yaitu penyelesaian problem termodinamika. Pada tahap ini dibutuhkan dukungan pengetahuan matematika atau kalkulus atau diferensi integral, sehingga dapat diperoleh jawaban yang valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga langkah penyesuaian termodinamika tersebut berpijak pada dalil-dalil kaidah dalam termodinamika. Dilanjut oleh Ardi Nur Wicaksana. Intinya, prinsip termodinamika sebenarnya yaitu hal yang alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk mekanisme yang bisa membantu manusia dalam kegiatannya. Aplikasi termodinamika yang begitu luas dimungkinkan karena adanya perkembangan ilmu termodinamika sejak abad 17. Pengembangan ilmu termodinamika dimulai dengan pendekatan makroskopik, yakni perilaku umum partikel zat yang menjadi media pembawa energi. Sistem termodinamika. Apa itu sistem termodinamika? Sistem termodinamika adalah bagian dari jagat raya yang diperhitungkan. Sebuah batasan yang nyata atau imajinasi memisahkan sistem dengan jagat raya, yang disebut lingkungan. Klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan pada sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan materi, kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan. Ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Lanjut. Tiga sistem tersebut yaitu yang pertama sistem tertutup. Sistem tertutup yaitu terjadi pertukaran energi atau panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda,
dengan lingkungan. Rumah hijau adalah contoh dari sistem tertutup di mana terjadi pertukaran panas, tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Apakah suatu sistem terjadi pertukaran panas, kerja, atau keduanya biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya, yaitu pembatas adiabatik, yaitu tidak memperbolehkan pertukaran panas, dan pembatas rigid, tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Yang kedua yaitu sistem terisolasi, tak terjadi pertukaran panas, benda, atau kerja dengan lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi, seperti tabung gas terisolasi. Yang ketiga yaitu sistem terbuka. Terjadi pertukaran energi atau panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeable. Samudra merupakan contoh dari sistem terbuka. Dalam kenyataan, sebuah sistem tidak dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, karena pasti ada terjadi sedikit pencampuran. Meskipun hanya penerimaan sedikit penarikan gravitasi. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Lanjut. Keadaan termodinamika. Ketika sistem dalam keadaan seimbang dalam kondisi yang ditentukan, ini disebut dalam keadaan pasti atau keadaan sistem. Untuk keadaan termodinamika tertentu, banyak sifat dari sistem dispesifikasikan properti yang tidak tergantung dalam jalur di mana sistem itu membentuk keadaan tersebut. Disebut fungsi keadaan dari sistem. Bagian selanjutnya dalam seksi ini hanya mempertimbangkan properti yang merupakan fungsi keadaan. Jumlah properti minimal yang harus dispesifikasikan untuk menjelaskan keadaan dari sistem tertentu ditentukan oleh hukum fase Gibbs. Biasanya seseorang berhadapan dengan properti sistem yang lebih besar dari jumlah minimal tersebut. Pengembangan hubungan antara properti dari keadaan yang berlainan dimungkinkan. Persamaan keadaan adalah contoh dari hubungan tersebut. Berikut ini ada beberapa hukum dasar termodinamika. Terdapat 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika, yaitu yang pertama ada hukum awal Zeroth Law termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa kesetimbangan termal itu berlaku universal, yang artinya semua benda atau zat memiliki kesetimbangan termal yang sama jika disatukan. Yang kedua ada hukum termodinamika 1. Hukum ini merupakan hukum kekekalan energi yang terjadi pada gas. Bunyi dari hukum ini ialah kalor yang diterima gas digunakan untuk mengubah energi dalam gas menjadi usaha. Persamaan yang dimiliki oleh hukum termodinamika 1 ialah sebagai berikut. Q sama dengan sigma U plus W. Yaitu di keterangan Q adalah energi kalor yang simbolnya J, sigma U perubahan energi dalam, dan W usaha gas. Sedangkan usaha yang terjadi pada gas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. W sama dengan P dikali sigma V atau W sama dengan N dikali R dikali sigma T. Usaha dan perubahan energi memiliki makna tertentu. Berikut ini makna nilai usaha dan perubahan energi sebagai berikut. A. Jika usaha nilainya positif, maka artinya gas melakukan usaha dan volume akan bertambah atau sering disebut dengan ekspansi. B. Jika usaha nilai negatif, maka artinya gas menerima usaha dan volume akan berkurang atau sering disebut dengan kompresi. C. Jika perubahan energi nilainya positif,
maka artinya terbentuk energi dalam dan suhunya akan naik. Jika nilainya negatif, maka artinya energi dalam berubah menjadi usaha dan suhu akan turun. Perubahan energi dalam dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta U sama dengan U2 minus U1. Delta U sama dengan 3/2 N R delta T. Adapun proses-proses yang terjadi pada gas diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Proses isobarik. Proses ini memiliki tekanan yang konstan. Berikut persamaan yang dimiliki oleh proses isobarik. 2. Proses isochorik. Proses ini memiliki volume yang konstan sehingga berlaku persamaan sebagai berikut. 3. Proses isotermik. Pada proses ini memiliki suhu konstan sehingga berlaku persamaan seperti berikut. 4. Proses tertutup. Proses ini tidak merubah nilai kalor pada suatu sistem atau sigma Hi sama dengan 0. Ada hukum termodinamika 2. Hukum ini menyatakan bahwa kalor tidak mengalir spontan dari dingin ke panas, kecuali ada usaha dari luar. Tidak ada mesin yang dapat bekerja hanya dengan mengambil energi dari reservoir panas, kemudian membuangnya kembali untuk menghasilkan mesin abadi. Penerapan hukum termodinamika yaitu pada mesin kalor atau panas, yang merupakan mesin untuk mengubah kalor dari suatu sumber kalor, reservoir panas, menjadi usaha dan sebagian lainnya dibuang ke lingkungan, reservoir dingin. Secara matematis, persamaan hukum ini dapat ditulis sebagai berikut. Q1 sama dengan W plus Q2. W sama dengan Q1 dikurang Q2. N sama dengan W per Q1 dikali 100% dengan keterangan sebagai berikut. Mesin yang menggunakan penerapan dari hukum ini dinamakan dengan mesin Carnot. Mesin Carnot terbagi menjadi dua, yakni mesin panas Carnot dan mesin dingin Carnot. Mesin panas Carnot yaitu mesin panas yang efisiensinya mendekati 100% atau biasa disebut dengan mesin ideal. Mesin Carnot bekerja membentuk sebuah siklus yang dinamakan dengan siklus Carnot. Pada siklus Carnot ini terjadi atas 4 proses, di antaranya ialah pemuaian dan pemampatan. Pemuaian terjadi menjadi dua, yakni pemuaian isotermal dan adiabatik. Sedangkan pemampatan juga terjadi menjadi dua, yaitu isotermal dan adiabatik. Dengan Gita. Hukum termodinamika 3. Hukum ini menyatakan bahwa proses akan berhenti ketika sistem mencapai temperatur 0 absolut. Saat ini, entropi sistem akan mendekati bahkan mencapai nilai minimum. Pada temperatur bernilai 0, pada temperatur 0 absolut, bentuk entropi akan berstruktur seperti kristal. Contoh soal hukum termodinamika yaitu sebagai berikut. Yaitu ada soal seperti gas awalnya mempunyai volume sebesar 20 meter kubik. Kemudian gas tersebut dipanaskan dengan secara atau dalam keadaan isobris sampai volume akhirnya menjadi 50 meter kubik. Tentukan usaha luar yang terjadi pada gas tersebut jika tekanan gasnya ialah 3 atm dan diketahui bahwa 1 atm sama dengan 0,101 dikali 105 PA. Yaitu dengan pembahasan sebagai berikut. Diketahui V1 sama dengan 20 meter kubik, V2 sama dengan 50 meter kubik, P sama dengan 3 atm,
sama dengan 3,03 dikali 10 pangkat 5 PA. Ditanyakan W. Jawabannya adalah isobris, maka tekanannya tetap sehingga menggunakan rumus W sama dengan P delta V. W sama dengan P dalam kurung V2 dikurang V1. W sama dengan 3,03 dikali 10 pangkat 5 dikali dalam kurung 50 dikurang 20. Dan jawabannya adalah 9,09 dikali 10 pangkat 6 PA. Ya, sekian terima kasih dari hasil presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.